Oke, assalamualaikum. Saya lanjutkan kembali. Mohon maaf tadi videonya terpaksa saya uh, potong karena ada problem sehingga kesulitan dalam menggerakkan stylus saya. Baik, jadi saya lanjutkan. Ketika kita ambil new sama dengan 1, saya dapatkan bentuk seperti ini ya. Ini bentuk ini bisa saya tulis bisa saya tuliskan 01 2131. Ya, ini bisa ditulis dalam bentuk seperti ini ya. Do EZ do Y minus do EY do Z. Oh, sorry, kebalik. Saya tulis secara kebalikan aja. Well, enggak juga, nggak apa-apa. Ini sama dengan minus do BX do T. Ya. Ini kalau new-nya 1. Sekarang kalau new-nya 2, maka Anda akan punya di sini 0, 02, ya, tambah 1, maaf, 12, tambah F22 star yang pasti 0, dan ini sama dengan 0. F02, apa itu F02? F02 BY. Ini adalah BY, berarti saya punya super C do BY do T ditambah ini adalah do X ya. F12 F12 min EZ per C 22032 EX per C, berarti min EZ. Sorry, min EZ per C ya. Dan EX per C. Min, atau di sini tulis saya. Super C do EX do Z min super C do EZ do X. Yang ini 0 ya. Ini bisa saya tulis menjadi min do EX do Z sorry, nggak usah pakai min do EZ do X ini sama dengan min do BY do T. Nah, Anda bisa perhatikan di ruas kiri dari dua persamaan ini, itu kalau Anda perhatikan itu adalah komponen dari curl A. Ya, komponen I-nya ada X, Y, atau Z. Ya. Sementara di ruas kanannya adalah turunan dari komponen B terhadap T pada arah X, pada arah Y. Jadi kalau Anda cek untuk new sama dengan 3, Anda bisa punya 3 persamaan. Saya tidak akan menurunkan secara eksplisit, Anda bisa cek sendiri. Maka dengan kata lain, 3 persamaan ini menyimbolkan atau melambangkan komponen dari persamaan vektor tersebut. Persamaan vektor ini. Tapi apa persamaan vektor ini? Ini merupakan hukum Faraday. Ya. Hukum Faraday. Dengan kata lain, apa yang saya capai di sini? Yang saya capai adalah bahwa satu persamaan tunggal ini, ya, ini isinya, komponennya
adalah 4 persamaan, yang 4 persamaan itu merupakan persamaan divergensi medan magnet dan hukum Faraday. Bisa tulis seperti ini ya, min do B do T. Jadi kita sudah bisa menyederhanakan dua persamaan atau dua identitas dari persamaan Maxwell menjadi satu bentuk tunggal yang kita namakan sebagai identitas Bianchi ini ya. Oke, jadi it's a good thing. Sekarang tinggal satu persamaan lagi, dua persamaan lagi maksud saya, itu persamaan yang memang benar-benar persamaan Maxwell ya. Oke. Apa saja persamaan Maxwell? Persamaan Maxwell itu ada dua. Yang pertama adalah divergensi E sama dengan rho per epsilon 0. Oke. Yang kedua, ini dulu ya, yang pertama dulu ya. Nah, yang pertama dulu ini kalau saya uraikan, ini kan bentuknya seperti ini ya. Do E X, do X ya kan, ditambah do E Y, do Y, ditambah do EZ, do Z ya, ini sama dengan rho per epsilon 0. Nah, ini bentuk di ruas kiri adalah divergensi. Kita tahu bahwa divergensi ini dapat saya tuliskan dalam bentuk seperti ini ya. Notasinya ini kan seperti ini ya. Do I gitu ya. E I. Ya kan? Sama dengan rho per epsilon 0. Nah, EI itu maksudnya adalah EX, EY, dan EZ. Ya. Ini kalau Anda perhatikan, ini merupakan komponen ke apa dari F mu. Saya kan menggunakan F mu, bukan F mu yang bukan F mu star, tapi F mu. Kalau saya menggunakan F mu ini, maka saya bisa lihat bahwa itu merupakan komponen ke I0 ya. 10, 20, 30 ya kan. Komponen ke I0. Komponen ke, mohon maaf, ke 0i maksudnya. Ini kan baris ke baris ke 0, ini kolom ke 1, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi ini komponen ke, ini adalah F0i ya. F01, F02, F03. Oke. Nah, artinya apa? Di sini saya bisa menuliskan ini adalah tapi ingat EI itu kan adalah F0i, tapi F0i adalah EI per C, berarti ini ada kali C gitu ya. Maka di sini adalah C dikali doi F0i. Ini sama dengan, nah, rho tadi dapat saya nyatakan sebagai komponen A0. J0 maksud saya. J0. J0 tadi adalah rho dikali C. Maka di sini ada J0 per C epsilon 0. Ya. J0. Oke. Nah, ini bisa saya tulis sebagai berikut ya. Saya bisa tambahkan komponen, jadi gini, saya akan tuliskan seperti ini ya. Apa ya enaknya itu dalam bentuk yang
dalam bentuk yang oke, ini bisa saya oper ke sana, ini jadi do. C-nya maksud saya oper ke sana jadi do I F0I sama dengan J0 per C kuadrat epsilon 0, ya kan? Nah, oke. Nah, ruas kiri ini bisa saya tambahkan dengan satu suku lagi. Suku apa itu? Do 0 F00. Boleh dong. Kenapa boleh? Karena ini toh 0 juga. F00 kan 0. Ya. Jadi ini suku 0 gitu. Tapi kenapa saya tambahkan? Agar Anda lihat di sini, persamaan ini dapat saya tulis dalam bentuk do mu F 0 mu. Ya. Ini sama dengan, nah, C kuadrat itu kan adalah super epsilon 0 mu 0 ya. Maka ini dikalikan epsilon 0, saya muncul mu 0 ke atas. Ini mu 0 dikali J0. Ya. Nah, mohon maaf saya menggunakan mu di sini dan mu 0 ini dua hal yang berbeda ya. Mu di sini indeks, sedangkan mu 0 ini konstanta. Nah, oke. Jadi Anda lihat bahwa bentuk ini dapat saya nyatakan seperti ini. Ya. Oke. Ini adalah hukum Maxwell. Ya, ini kan adalah hukum Gauss untuk medan listrik ya, atau persamaan Maxwell yang pertama. Maxwell yang pertama. Nah, jadi persamaan Maxwell yang pertama itu dapat dirangkum dalam bentuk seperti ini. Persamaan yang mana yang lagi yang belum adalah yang sisanya adalah persamaan Ampere Maxwell. Persamaan Ampere Maxwell itu adalah curl B ini sama dengan mu 0 J ditambah epsilon 0 mu 0 do E do T. Ini adalah hukum Ampere Maxwell. Nah, kita bisa lihat ya, kalau saya mau menyatakan misalnya komponen X-nya dulu deh. Ya, komponen X-nya. Ini untuk arah sumbu X. Arah sumbu 1 gitu ya. Kan oke, sebelumnya saya tulis seperti ini dulu ya. Curl B itu kan adalah ini adalah do, saya namakannya do 1 gitu ya. Ini do 2, ini do 3, ini B1, B2, B3. Ya kan? Jadi kalau saya mau mengambil misalnya komponen X atau komponen 1, maka ini persamaan vektor ya. Persamaan vektor berarti kan dia punya 3 komponen ya. Ini vektor 3. Nah, kalau saya mengambil komponen X-nya dulu atau komponen satunya dulu, maka ruas kiri atau dari curl B ini adalah do 2B3 min do 3B2, ya kan? Ruas kanannya adalah mu 0 J1 gitu kan. Ini do E1 ya, do E1 atau do E1 di sini sama aja. Saya tulis di bawah aja. Ya, ini jadi saya tulis di bawah aja ya. Oke, nah ini do T. Sekarang kalau misalnya
saya bawa ini ke ruas kiri dengan menuliskan 0, do per do 0. Maka ingat kembali, do per do X0 itu kan adalah seper-C do per do T. Maka do per do T adalah C dikalikan, saya punya C gitu ya. Berarti di sini saya punya, ya saya tulis dulu, do 2B3 min do 3B2 ya, min epsilon 0 mu 0 dikalikan C gitu ya, dikalikan do E1, do 0 E1. Nah, ini sisanya adalah mu 0 J1. Oke, nah sekarang B3 itu apa? B3 itu kalau Anda lihat, langsung aja dari catatan, B3 itu adalah, saya bisa mengambil B3 misalnya adalah F12. Ya, jadi ini adalah do 2 F12 ya, yang bukan star. B2 itu bisa saya ambil F31 ya, minus do 3 F31, oke. Nah, do 0 itu kan, E1 itu apa? E1 itu adalah 01 ya. Tapi 01 itu adalah maksud saya gini, F01 itu kan adalah EX atau E1 per C. Maka EX adalah C dikalikan itu. Jadi di sini ada min epsilon 0 mu 0 C kuadrat do 0 F01. Ini sama dengan mu 0 J. Mungkin biar seragam, sorry, saya tadi salah menuliskan, ini harusnya di atas ya. Ini J, ini J1 gini. Oke. Nah, Anda lihat ini mu 0 epsilon 0 dikalikan C kuadrat, ini di cancel ya, jadi 1 ininya. Nah, saya bisa tulis ini minus. Kalau saya switch F01 jadi F10 jadi plus ya. Jadi saya punya D0 F10 gitu ya. Ditambah, saya akan tulis di sini do 2 F12 ditambah. Nah, ini kalau saya switch 13 jadi plus ya. Do 3 F13. Ini sama dengan mu 0 J1. Oke. Kenapa saya kasih lengkap ini? Saya bisa mengisi di sini dengan suku do 1 F11. Kenapa bisa? Karena F11 ini 0. Jadi ini suku 0. Ya. Tapi kenapa saya tulis seperti itu? Anda lihat ini bisa saya tulis sebagai do mu ya, F1 mu. Ini sama dengan mu 0 J1. Ini adalah komponen, sorry, ada yang, ya, komponen ininya 1 ya. Jadi Anda bisa lihat, kalau Anda bisa generalisir, Anda bisa cek sendiri. Kalau saya ambil komponen 2, maka Anda akan dapatkan do mu F2 mu. Ini sama dengan mu 0 J2 ya. Dan seterusnya, kalau yang komponen ketiga ini adalah do mu F3 mu, ini sama dengan mu 0 J3. Jadi saya punya 3 persamaan atau 4 persamaan ya. Saya punya 4 persamaan ya. Ini ada 3 plus ini. Nah, 4 persamaan ini kalau Anda lihat, saya tulis lagi deh ya. 4 persamaan tersebut itu bisa saya tulis lagi menjadi seperti ini ya. Ini do 0
F0, saya namakan new aja di sini, jadi mu0, J0, J new. Mohon maaf, ini J0. Mu0 J, ya J0 di sini ya. Sorry, kok jadi bingung. Ini do mu bukan do nol, maaf. Do new. Ini do new. Ini dari persamaan. Ini dari ini ya. Lalu saya juga punya 3 persamaan. Do new F1 new sama dengan mu0 J2 ya. Do new F2 new sama dengan mu0, ini 1 maksud saya. Ini J2 dan terakhir do new F3 new sama dengan mu0 J3. Nah, 3 persamaan ini berasal dari hukum Ampere-Maxwell. Oke, nah ini ada 4 persamaan. Kalau Anda perhatikan, 4 persamaan ini dapat saya nyatakan dalam satu persamaan tensor. Apa persamaan tensornya? Persamaan tensor adalah sebagai berikut. Do new F mu new ini sama dengan mu0 J mu. Ya. Dan inilah yang 4 persamaan ini merupakan 4 persamaan Maxwell yang didapat dari 2 persamaan tersebut, ya kan? Dari hukum Gauss untuk medan listrik dan hukum Ampere-Maxwell. Ini kan adalah persamaan Maxwell ya. Persamaan tersebut dapat saya nyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi di sini sekarang kita sudah bisa memadukan 2 persamaan Maxwell menjadi 1 persamaan tunggal. Ini yang kita namakan sebagai persamaan Maxwell. Oke. Jadi dengan kata lain, kalau boleh saya rangkum, maka yang kita sebut bahwa ada 4 persamaan Maxwell itu sebenarnya dapat saya nyatakan dalam 2 persamaan tensor sebagai berikut. Oke. Ini yang kita namakan sebagai persamaan Maxwell. Ya, ini persamaan Maxwell dalam bentuk yang kovarian ya, atau dalam bentuk tensorial. Bentuk tensorial ini menjamin bahwa Anda nyatakan persamaannya dalam koordinat apapun, Anda bisa pastikan bahwa mereka bertransformasi secara kovarian atau bertransformasi mengikuti transformasi Lorentz. Ya. Di sini saya tidak memodifikasi sama sekali bentuk persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell 4 persamaan Maxwell yang pernah diturunkan oleh Maxwell. Ya, jadi di sini kita menunjukkan bahwa elektromagnetika tidak dimodifikasi oleh teori relativitas khusus. Tapi di sini dia hanya dinyatakan dalam bentuk yang lebih compact, dalam bentuk yang lebih elegan. Ya. Baik, terakhir sebagai penutup, saya mau mengingatkan ya di awal kuliah kalian membahas mengenai persamaan kontinuitas untuk muatan ya. Persamaan kontinuitas untuk muatan listrik. Bentuknya itu diberikan oleh Doro dot T plus div C sama dengan 0. Kalau Anda perhatikan, ini dapat saya sulap menjadi persamaan yang kovarian juga, yang atau persamaan tensorial.
Bagaimana caranya? Pertama-tama Anda lihat inilah persamaan skalar ya. Ini persamaan skalar dalam ruang 3 dimensi, karena inilah rho adalah skalar, T skalar, divergensi J adalah skalar. Menariknya, persamaan ini pun tetap menjadi persamaan skalar dalam ruang 4 dimensi atau dalam vektor 4. Bagaimana cara menyatakan? Nah, rho adalah J0, ya kan? Rho adalah J0 per C. Ya, jadi, sedangkan do per do T adalah 1 per C, do per do T kali J0 per C. Oke. Ditambah divergensi J. Divergensi J dapat saya tulis seperti ini ya. Doi JI. Ya kan? Sama dengan 0. Oke. Nah, mohon maaf. Mohon maaf ada kesalahan. Ini bukan seperti do do T, tapi justru adalah C dikalikan do 0, ya kan? Karena do per do T adalah seperti C dikalikan do 0. Nah, C-nya cancel, maka Anda lihat di sini menjadi do 0 J0 plus do I JI sama dengan 0. Ini dapat saya rangkum menjadi do mu J mu sama dengan 0. Jadi persamaan kontinuitas dapat ditulis dalam bentuk yang kompak sebagai berikut. J mu-nya adalah arus 4 yang conserved ya di sini. Jadi di sini kita lihat bahwa ini pun merupakan persamaan skalar ya. Vektor kovarian, vektor kontravarian terkontraksi menjadi skalar. Jadi persamaan kontinuitas itu tetap berlaku sebagai skalar di dalam transformasi Lorentz. Dengan kata lain, transformasi Lorentz di sini menjamin kekekalan muatan. Baik, saya pikir demikian adalah akhir dari materi relativitas khusus, dan ini saya tutup perkuliahan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.